You got me singing. So many bitches wanna be my baby. Riding around town in a damn Mercedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Distira. NIM saya 210201014 dari kelas PGMI 1A. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas video psikologi. Pertama adalah faktor keluarga. Orang tua sendiri itu berfungsi sebagai guru ilmiah bagi seseorang yang mampu melihat, menanggapi, serta mengerti kemauan seseorang. Dari berbagai komunikasi dan interaksi terhadap orang tua, maka seseorang akan terbentuk sifat, kepribadian, serta kebiasaannya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor dari diri sendiri. Seseorang individu memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai lingkungannya. Individu akan mengoreksi serta memilih-milih bagaimana cara dia hidup di lingkungan. Nah, ini akan menyebabkan kepribadian, kebiasaan, serta sifat individu atau seseorang itu akan berubah. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Alasannya, seorang manusia atau seseorang adalah makhluk sosial yang membutuhkan banyak sekali interaksi terhadap manusia lain. Nah, situasi lingkungan atau keadaan suatu lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian, sifat maupun keadaan seorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di usia ini seseorang harus siap untuk terjun ke dalam masyarakat. Konsep diri adalah pandangan seorang individu terhadap dirinya sendiri terkait dengan fisik, sifat, karakteristik maupun motivasi dirinya sendiri. Nah, di sini individu akan menilai dirinya sendiri terkait dengan kelemahan, kekuatan, serta kekurangan pada dirinya. Nah, yang kedua adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencangkup mental dan karakteristik seseorang. Nah, cara penyesuaian diri yang pertama, jangan menganggap sebuah lingkungan baru akan sangat sulit. Nah, yang kedua, persiapkan diri dan mental. Yang ketiga, hargailah segala perbedaan. Yang keempat, jangan pernah ragu untuk bertanya atau meminta tolong kepada seseorang. Yang kelima, jadilah dirimu sendiri dengan apa adanya. Nah, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah 1. Keadaan fisik, 2. Perkembangan seseorang, 3. Keadaan lingkungan, 4. Keadaan psikologis, dan 5. Kebudayaan. Nah, yang keempat adalah karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri yaitu sanggup mengendalikan rasa stres, frustasi, ataupun konflik secara sehat dan wajar, yang mampu mengambil hikmah atau manfaat tanpa harus merasakan kesedihan yang mendalam.
pertama adalah ide. Ide sendiri merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Ide juga dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan atau hal ilmiah seseorang. Nah, ide juga bekerja dengan cara mencari kepuasan diri atau kebutuhan seseorang, di mana seseorang akan mencari kepuasan terhadap dirinya sendiri yang mendasari kebutuhan dan kesenangan. Nah, contoh dari ide adalah Sinta haus dan ingin meminum air. Daripada dia menunggu seseorang pelayan mengantarkan air, dia pun memiliki ide atau pemikiran untuk mengambilnya sendiri. Yang kedua adalah ego. Ego adalah keadaan seseorang dalam menghadapi kenyataan atau realita. Seseorang akan berusaha untuk memenuhi keinginan ide dengan cara yang dapat diterima oleh sosial. Nah, misalnya saja, seseorang menunda keinginan dari ide dengan cara menahan atau menunda kepuasan. Nah, contoh dari ego adalah Sinta sedang kehausan dan dia pun menunggu seorang pelayan untuk mengantarkan minuman. Padahal di dalam hatinya dia sudah sangat ingin untuk menghilangkan rasa hausnya tersebut. Yang ketiga adalah superego. Nah, superego merupakan aspek dari pengasuhan orang tua atau faktor-faktor dari lingkungan yang mempengaruhi seseorang individu. Nah, contohnya saja, Sinta ingin mencuri kamera milik Joni, namun Sinta mengetahui bahwa mencuri itu salah, sehingga Sinta mengurungkan niatnya untuk mengambil atau mencuri kamera milik Joni. Proses berpikir adalah gagasan manusia yang memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dengan cara memperlakukannya secara aktif sesuai dengan rencana, tujuan, dan keinginannya. Inteligensi agak sulit untuk dideskripsikan atau dipresentasikan. Oleh karenanya saya akan memberikan gambaran agar mudah untuk dimengerti apa itu inteligensi menurut saya. Nah, misalnya saja ada sekumpulan anak SMA yang sedang berkumpul. Nah, di situ seseorang akan berpikir untuk peranannya masing-masing, yaitu peranan dari anak-anak SMK yang sedang berkumpul tadi. Ada yang tukang pelawak, ada yang suka bercerita, ada yang suka mendengarkan, dan bahkan ada juga penengahnya. Nah, seseorang akan berpikir karakteristik atau keadaan dalam suatu perkumpulan dan juga orang-orang yang ada di sana. Memori atau ingatan adalah suatu proses mental yang didasari oleh pengkodaan, pengingatan, dan pemanggilan kembali yang berpusat pada otak seseorang. Nah, misalnya saja, seseorang akan mengingat kembali masa lalu atau kejadian-kejadian penting yang pernah dirasakannya. Maka seseorang akan mengingatnya kembali di dalam otak. Kognisi adalah proses mencari pengetahuan, perasaan, ataupun usaha, dan lain sebagainya melalui pengalaman dari seseorang ataupun pengenalan dan juga cara penafsiran seseorang terhadap lingkungan sekitar.